Perkenalkan, nama saya Lucia Silvana. Saya mahasiswa dari Akademi Peralatan Medis dan Sukam. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan APN atau Asuhan Persalinan Normal beserta dengan SOP-nya atau Standar Operasional Prosedur. APN atau Asuhan Persalinan Normal adalah proses persalinan yang terjadi secara alamiah dengan adanya kala 1 hingga kala 4 yang dimulai dengan kontraksi pada rahim dan disertai pembukaan pada serviks hingga lengkap, sehingga terjadinya dilatasi serviks yang kemudian lahirnya konsepsi bayi dari plasenta dari rahim ibu melalui jalan lahir atau vagina. Adapun tujuan dari APN atau asuhan persalinan normal adalah untuk menjaga kelangsungan hidup dan memberikan derajat kesehatan yang tinggi bagi bayi dan ibunya melalui berbagai upaya terintegrasi dan lengkap dengan intervensi yang seminimal mungkin agar prinsip keamanan dan kualitas pelayanan dapat terjaga pada tingkat yang diinginkan atau optimal. Adapun SOP atau Standar Operasional Prosedur dari APN terdiri dari 60 langkah. Yang pertama itu mengenal gejala dan tindakan kala 2, mendengar, melihat, dan memeriksa gejala dan tanda kala 2. Yang pertama, ibu merasakan ada dorongan kuat dan meneran, dan yang kedua merasakan regangan yang semakin meningkat pada rektum dan vagina. Yang kedua, pastikan kelengkapan peralatan, bahan dan obat-obatan esensial untuk penolong persalinan. Yang ketiga, pakai celemek plastik atau APD, alat pelindung diri. Dan yang keempat, lepaskan dan simpan semua perhiasan yang dipakai. Yang kelima, pakai sarung tangan DTT untuk melakukan pemeriksaan dalam. Dan yang keenam, masukkan oksitosin ke dalam squid. Yang ketujuh, bersihkan vulva dan perineum. Yang kedelapan, lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan lengkap. Bila selaput ketuban pecah dan pembukaan lengkap, maka dilakukan amniotomi. Yang kesembilan, dekontaminasi sarung tangan dengan cara mencebukkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, kemudian lepaskan dan rendam. Yang kesepuluh, periksa denyut jantung janin setelah kontraksi atau saat relaksasi uterus untuk memastikan bahwa DDJ dalam batas normal, yaitu sekitar 120-160 kali per menit. Yang ke-11, beritahukan bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik untuk membantu menemukan posisi yang nyaman dan sesuai dengan keinginan ibu. Yang ke-12, minta keluarga membantu menyiapkan posisi meneran. Yang ke-13, laksanakan bimbingan meneran pada ibu saat ibu merasa ada dorongan atau kuat meneran. Dan yang ke-14, anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok, atau mengambil posisi yang nyaman. Yang ke-15, letakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut ibu dan kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm. Yang ke-16, letakkan kain bersih dilipat 1/3 bagian bawah bokong ibu. Yang ke-17, buka tutup partuset dan perhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan. Dan yang ke-18, pakai sarung tangan DTT pada kedua lengan. Yang ke-19, setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm membuka vulva, maka lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering. Yang ke-20, periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi, atau segera lanjutkan proses kelahiran bayi jika tali pusat melilit leher secara longgar. Yang ke-21, tunggu kepala bayi melakukan putaran vaksi luar secara spontan. Yang ke-22, setelah kepala melakukan putaran vaksi luar, pegang bilateral, anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi dengan lembut, gerakan kepala daerah bawah dan distal sehingga bahu depan muncul di bawah akus pubis dan kemudian gerakan arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Yang ke-23, setelah kedua bahu lahir, geser tangan bawah ke arah perineum ibu untuk menyangkal kepala dengan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas. Yang ke-24, letakkan tubuh dan lengan lahir. Penelusuran tangan atas berlanjut ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki. Pegang kedua mata kaki, kemudian telunjuk di antara kaki, dan pegang masing-masing mata kaki dengan ibu jari-jari lainnya. Yang ke-25, lakukan penilaian selintas atau Apgar score. Yang ke-26, keringkan dan posisikan tubuh bayi di atas perut ibu. Yang ke-27, periksa kembali perut ibu untuk memastikan tidak ada bayi lain dalam uterus. Yang ke-28, beritahu kepada ibu bahwa penolong akan menyuntikkan oksitosin. Yang ke-29,
Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit secara IM di 1/3 paha atas bagian distal lateral. Yang ke-30, dengan menggunakan klem, jepit tali pusat 2 menit setelah bayi lahir pada sekitar 3 cm dari pusat umbilikus bayi. Yang ke-31, pemotongan dan pengikatan tali pusat. Dan yang ke-32, tempatkan bayi untuk melakukan kontak kulit ibu ke kulit bayi. Letakkan bayi dengan posisi tengkurap di dada ibu. Yang ke-33, pindahkan klem pada tali pusat sehingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Yang ke-34, letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu di tepi atas semfisis untuk mendeteksi. Tangan lain menegangkan tali pusat. Dan yang ke-35, setelah uterus berkontraksi, pegang tali pusat dengan tangan kanan, sementara kaki kiri menekan uterus dengan hati-hati ke arah dorus kranial untuk mencegah inversion uteri. Yang ke-36, lakukan penegangan dan dorongan darsokronial hingga plasenta terlepas. Minta ibu menelan sambil penolong menarik tali pusat dengan sejajar. Yang ke-37, setelah plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Yang ke-38, segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase pada fundus uterus. Letakkan telapak tangan di fundus, lakukan masase dengan gerakan melingkar dan lembut hingga uterus berkontraksi. Yang ke-39, periksa kedua sisi plasenta baik ibu maupun bayi dan pastikan bahwa seluruh kotiledon dan selaput ketuban sudah lahir lengkap dan utuh. Yang ke-40, evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Lakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan. Yang ke-41, pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginaan. Yang ke-42, pastikan kandung kemih kosong. Yang ke-43, celupkan sarung tangan dalam larutan klorin, keringkan dengan tisu. Yang ke-44, ajarkan ibu dan keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi. Yang ke-45, memeriksa nadi ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan. Yang ke-46, evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Dan yang ke-47, periksa kembali kondisi bayi untuk memastikan bahwa bayi bernafas dengan baik, yaitu sekitar 40-60 kali per menit, serta suhu normal 36,5-37,5 derajat Celcius. Yang ke-48, dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5. Yang ke-49, buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke dalam tempat sampah yang sesuai. Yang 50, pastikan ibu merasa nyaman dan bersih. Yang ke-51, bantu ibu memberikan ASI. Anjurkan keluarga untuk memberi ibu minuman dan makanan yang diinginkan. Yang ke-52, dekontaminasi tempat bersalin dengan klorin 0,5%. Yang ke-53, celupkan sarung tangan yang kotor di dalam larutan klorin 0,5%. Balikkan bagian dalam keluar dan rendam klorin 0,5% selama 10 menit. Yang ke-54, cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir, kemudian keringkan dengan handuk yang bersih. Yang ke-55, pakai sarung tangan DTT. Yang ke-56, lakukan penimbangan pengukuran bayi, beri tetes mata antibiotik dan vitamin K 1 mg secara IM di paha kiri. Yang ke-57, berikan suntikan imunisasi hepatitis B setelah 1 jam pemberian vitamin K di paha kanan. Yang ke-58, lepaskan sarung tangan. Yang ke-59, cuci tangan dengan air bersih. Yang ke-60 atau yang terakhir, lengkapi partograf, periksa tanda vital dan asuhan kala 4.